Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Pemerintah Amerika Serikat akhirnya mengakui eksistensi kelompok neonasi Azov Ukraina dalam perangnya melawan Rusia. Ini adalah perkembangan terkini konflik Ukraina antara Rusia versus Ukraina dan backingnya kekuatan NATO yang dipimpin Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengizinkan pengiriman senjata ke Brigade Azov Ukraina yang anggotanya secara terbuka menganut pandangan ultranasionalis dan neonasi. Washington sebelumnya melarang transfer senjata ke kelompok paramiliter itu karena laporan tentang ikatan unit tersebut dengan ideologi kebencian ras. Batalion atau resimen Azov sebelumnya berdiri sebagai organisasi massa bersenjata mandiri, tapi kemudian diintegrasikan ke Garda Keamanan Nasional di bawah Kementerian Dalam Negeri Ukraina. Mereka menjadi resimen khusus ke-12 Brigade Azov dan pernah menjadi tulang punggung pertahanan Ukraina saat Rusia merebut kota Mariupol dan area industri raksasa Azovstal. Tidak hanya terdiri dari warga Ukraina, resimen Azov menerima orang-orang berhaluan sama, ultranasionalis dan neonasi dari berbagai negara. Azov didirikan sebagai batalion sukarelawan pada 2014 dan berpartisipasi dalam perang 8 tahun dengan warga wilayah Donbas, meliputi wilayah Lugansk dan Donetsk. Anggota inti kelompok ini terdiri dari aktivis dan mantan anggota kelompok ultranasionalis dan neonasi, serta hooligan sepak bola sayap kanan Ukraina. Seorang pendiri Azov yaitu Andrei Biletsky adalah anggota organisasi supremasi kulit putih pada tahun 2000-an. Namun beberapa waktu kemudian mungkin karena alasan politis strategis ia mulai melunakkan retorikanya dan menyangkal hubungannya dengan neonasisme. Banyak anggota aktif Azov menggunakan tato dan simbol Nazi yang terkait dengan Third Reich-nya Adolf Hitler. Brigade tersebut tetap menggunakan spanduk berlambang Wolf Angel yang digunakan oleh beberapa divisi Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua, termasuk divisi Panzer SS kedua Das Reich. Pada tahun 2018, Kongres AS melarang pengiriman senjata ke Brigade Azov dengan alasan hubungannya dengan ideologi neonasi. Rouhana, seorang demokrat dari California, mengatakan pada saat itu pemikiran supremasi kulit putih dan neonasisme tidak dapat diterima. Kelompok Azov sudah dinyatakan terlarang di Rusia dan organisasi itu oleh Moskow juga dimasukkan daftar kelompok teroris yang harus dibasmi. Pada pernyataan terbarunya, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan tidak menemukan bukti kelompok itu melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti terorisme, persekusi ras etnis, dan penyiksaan. Kelompok Azov dinyatakan tidak memenuhi syarat melanggar hukum Lehi yang ketat. Pengumuman keputusan itu dipublikasikan di Washington Senin 10 Juni 2024. Hukum Lehi menyatakan secara lugas pelarangan bantuan militer kepada unit-unit yang terlibat pelanggaran hak asasi manusia dimanapun. Apa makna keputusan Washington ini? Apa maksud tujuan pemerintah AS mengizinkan pengiriman senjata ke kelompok Azov? Pertama, keputusan ini menunjukkan sikap putus asa Gedung Putih terhadap perkembangan buruk di Ukraina. Pasukan Ukraina di berbagai front kalah dan kehilangan banyak wilayah. Kedua, langkah ini melengkapi histeria Washington dan NATO yang mulai membiarkan Ukraina menembakkan rudal-rudal jarak menengah dan jarak jauhnya ke target di wilayah Rusia. Ketiga, memperjelas kehendak AS dan NATO yang menginginkan peperangan di Ukraina terus berlanjut, bahkan lebih besar dan dahsyat. Dari kesemuanya ini, langkah putus asa Washington pada akhirnya memperkuat klaim Rusia operasi khusus ke Ukraina sejak 24 Februari 2022. Satu di antara alasannya adalah
mendenasifikasi atau memusnahkan kelompok neonasi Ukraina. Michael Maloof, mantan pejabat Pentagon di bidang analisis kebijakan keamanan, mengkritik keputusan terbaru pemerintah Amerika Serikat ini. Sikap putus asa Washington juga mencerminkan hipokrisi terang-terangan atas berbagai kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan kelompok fasis ini. Maloof mengatakan tidak mungkin kelompok Azov berubah dari orang berdosa menjadi orang suci hanya dalam waktu satu malam saja. Kelompok itu nyatanya masih menggunakan gaya dan salam sama, memakai simbol swastika, slogan sama, serta kultur organisasi sama dengan Nazi Jerman dan kolaboratornya. Tokoh sejarah yang diunggulkan Azov adalah Stepan Bandera, figur ultranasionalis Ukraina yang jadi kolaborator Nazi Jerman saat menyerbu Rusia. Perubahan sikap Washington terhadap Brigade Azov menurut Maloof memberi pesan tidak ada lagi yang bisa dipercaya apapun yang dikatakan Kementerian Luar Negeri negaranya, apalagi komunitas intelijen Amerika Serikat. Apakah langkah dan keputusan berani Amerika Serikat ini untuk meningkatkan moral di kalangan warga Ukraina atas kemunduran pasukan Ukraina di berbagai front? Rasanya sulit dipercaya. Kemajuan ofensif pasukan Rusia di berbagai front timur Ukraina adalah kewajaran akibat kemerosotan moral dan menipisnya material pasukan Ukraina. Justru dengan memberi dukungan besar ke kelompok neonasi Azov menunjukkan para pendukung Ukraina telah kalah secara politis. Mendukung Azov hanya akan menambah minyak ke dalam api peperangan. Ironisnya, apa yang dilakukan Amerika ini pada hakikatnya mendukung sudut pandang Rusia bahwa perang Ukraina adalah tentang memerangi Nazisme di Ukraina. Apakah akan mengubah atau bahkan membalikkan jalannya peperangan? Kecil kemungkinan ini akan berhasil. Kemunduran militer Ukraina melawan ofensif Rusia sudah sedemikian dalam dan Moskow terus menekan keras hingga Ukraina bersedia duduk di meja perundingan untuk menyelesaikan perselisihan. Situasi buruk ini terlihat dari upaya Volodymyr Zelensky dan rezim di Kiev mengeluarkan dekret pemaksa mobilisasi umum dengan memudahkan usia wajib militernya. Ukraina kekurangan sumber daya manusia untuk dikirim ke garis depan pertempuran. Jutaan penduduk Ukraina telah pergi ke luar negeri sejak perang pecah di negara itu. Seruan terbaru Zelensky yang meminta penduduk Ukraina yang sekarang berada di luar negeri untuk pulang dan bertempur juga menunjukkan sisi kemerosotan itu. Bagi kelompok Azov, kekalahan di Mariupol dan terutama kota industri berbenteng Azovstal telah memberi pukulan sangat telak kepada mereka. Ribuan petempur asing yang pernah bergabung ke batalion Azov tewas atau tertangkap atau pulang ke negaranya meninggalkan bayang-bayang kengerian. Siapa sesungguhnya musuh yang mereka hadapi? Artinya, langkah Washington mempersenjatai batalion Azov secara strategis tidak akan mengubah apapun di Ukraina. Rusia memiliki konteks kuat yang membenarkan misi operasi mereka ke Ukraina sejak 2 tahun lalu. Situasi ini pasti akan membuat pasukan Moskow semakin bersemangat di garis depan maupun yang di garis belakang. Bagaimanapun secara historis, Rusia memiliki kontribusi yang sangat besar atas kalahnya Nazi Jerman dan datangnya era baru di benua Eropa sesudah itu. Serangan balik pasukan Moskow telah menyapu bersih kekuatan Adolf Hitler dan menyelamatkan jutaan manusia dari persekusi keji Nazi Jerman. Amerika Serikat juga berperan besar memusnahkan Nazi Jerman sejak mendarat di Normandia. Sayang, mereka memilih jalan historis berbeda dengan mendukung eksistensi kelompok neonasi Ukraina. Tribuners, konflik di Ukraina semakin hari semakin menggambarkan betapa perang itu bukanlah semata perang Ukraina melawan Rusia. Konflik Rusia-Ukraina adalah pertempuran besar melibatkan kekuatan hegemonik antara Rusia melawan NATO dengan Amerika Serikat di garda terdepannya.